Perkenalkan, nama saya Hansenis Adeta Ricardos Tompul. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan valuasi saham. Di sini saya akan bahas topik tentang gabungan dari materi investasi dan sekuritas yang sudah dipelajari pada semester ini. Materi ini terdiri dari analisis makroekonomi, analisis industri, dan analisis valuasi saham. Perusahaan yang saya analisis adalah PT Surya Toto Indonesia yang berfokus pada industri manufaktur. Kemudian tinjauan makroekonomi. IMF memproyeksikan ekonomi dunia mulai pulih meski pandemi virus corona COVID-19 masih berlangsung. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 5,9% pada 2021, naik dari tahun sebelumnya yang justru terkontraksi 3,1%. Walau demikian, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 4,9% pada 2022 nanti. Ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif pada triwulan 3 2021. Meskipun melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya, sejalan dengan merebaknya varian Delta COVID-19. Ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2021 tumbuh sebesar 3,51%, lebih rendah dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 7,07%. Tinjauan industri manufaktur. Indonesia sudah menjadi basis industri manufaktur terbesar se-ASEAN dengan kontribusi mencapai 20,27% pada perekonomian skala nasional. Perkembangan industri manufaktur di Indonesia saat ini mampu menggeser peran komoditi base menjadi manufaktur base. Pemerintah berupaya untuk melakukan transformasi perekonomian agar lebih fokus pada proses pengembangan industri non-migas. Berbagai sektor manufaktur Indonesia juga dikembangkan di negara ASEAN lainnya, seperti Filipina dan Vietnam. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional dan meningkatkan daya saing secara domestik, regional, dan global. Perbedaan lainnya yang dimiliki oleh perekonomian Indonesia adalah kekuatannya pada pasar dalam negeri dengan presentasi sebesar 80% dan sisanya merupakan pasar ekspor lain. Halnya dengan Singapura dan Vietnam yang sistem perekonomiannya sebagian besar berorientasi pada kegiatan ekspor. Sejarah perusahaan PT Surya Toto Indonesia. Pada 1977, perusahaan ini membentuk PT beriringan dengan penanaman modal asing. Kemudian pada tahun 1979 perusahaan ini mulai beroperasi. Kemudian ada struktur pemegang saham. Struktur pemegang saham PT Surya Toto Indonesia dimiliki oleh Toto Limited Jepang 37,90% atau 3.911.546.800 lembar saham. Kemudian ada PT Multi Fortuna Asindo 29,51% atau 3.045.048.250 lembar saham. Kemudian ada PT Surya Paramitra Abadi dengan besar 25,05% atau 2.584.908.650 lembar saham. Kemudian ada Publik di bawah 5% atau 778.496.300 lembar saham. Daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih.